Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memudahkan langkah-langkah kita untuk mempelajari agamanya. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azanallahu ayyakum. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas sebuah kitab, sebuah risalah yang berjudul Fadailu Syahr Ramadan, surat untuk kaum muslimin di bulan Ramadan, dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuki bab yang berjudul tunaikan zakat mal. Tunaikan zakat mal, yaitu zakat harta. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, di antara perkara penting yang lainnya setelah solat adalah zakat. Karena kemarin kita telah membahas dari kewajiban solat serta kewajiban seorang untuk menegakkan solat secara berjamaah. Yang kata Nabi SAW, akan aku bakar rumah orang-orang yang tidak menegakkan solat berjamaah. Kemudian di antara hal yang penting lainnya setelah solat itu adalah zakat. Zakat yang kita maklumi merupakan rukun Islam yang ketiga. Dari Al-Quran dan hadis sangat sering sekali zakat ini disebutkan bergandengan dengan penyebutan solat. Ya, ketika Allah menyebutkan zakat pasti solat. Ya, solat pasti zakat. Demikian pula hadis Nabi SAW. Maka dasar ini yang menyebabkan kita hendaknya mengagungkan ibadah zakat tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengagungkannya. Maka ya khonifidin wa khatifillah azanallahu iyakum, hendaknya kita bersegera untuk mengeluarkan zakat apabila telah wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan keikhlasan, keridhaan dan rasa syukur kepada Zat pemberi segala kenikmatan. Ini dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ya khonifidin wa khatifillah azanallahu iyakum, bahwa zakat ini adalah penyuci jiwa dan penyuci harta. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa dan dirinya. Zakat juga menjadi tanda syukur kalian kepada Zat yang telah mengkaruniakan kepada kalian atas berbagai macam kenikmatan yang kalian rasakan. Zakat juga merupakan pelipur lara untuk saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam
surah At-Taubah ayat yang ke-103. Apa kata Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah juga berfirman di dalam surah Saba ayat yang ke-13, "I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Beramallah kalian wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwan fillah wa akhwati fillah, a'azanallahu iyyakum? Dalam rangka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengeluarkan zakat yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman untuk berdakwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab, artinya orang-orang kafir. Maka langkah pertama yang hendaknya kamu lakukan, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada selain, dan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka telah mentaatimu ya Muadz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk menegakkan salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Kata beliau kepada Muadz bin Jabal, "Jika mereka telah mentaatimu ya Muadz, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang yang kaya, yang mampu di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka, orang yang tidak memiliki sesuatu di antara mereka. Kemudian ya Muadz, jika mereka telah mentaatimu akan hal itu, maka jauhilah harta mulia mereka saat mengambil zakat. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi." Kenapa ya ikhwan fillah? Karena tidak ada penghalang antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selesai dari pembahasan zakat. Terlebih lagi di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita mengeluarkan zakat. Kemudian amalan yang hendaknya untuk kita lakukan perbanyak di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Dan sudah sepantasnya bagi seorang muslim di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, agar mereka memperbanyak sedekah dan memperhatikan keadaan orang-orang miskin serta membantu mereka agar bisa melaksanakan ibadah puasa dan solat malam. Perhatikan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari puasa agar kita merasakan dari kesulitan, dari kesusahan orang-orang yang tidak memiliki harta benda yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Bersama dengan itu, hendaknya kita memperbanyak sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan untuk dibantu, orang-orang miskin, orang-orang fakir, di dalam ibadah mereka, untuk menegakkan puasa mereka. Tentu ikhwan fillah wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum, pahala yang luar biasa yang akan menanti kita dari Allah Subhanahu wa taala.
dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencari ridha dari Allah, juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita memperbanyak dari sedekah, terlebih di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pahala yang sangat besar dan ganti yang lebih banyak bagi para hambanya yang bersedekah. Allah katakan sendiri di dalam surah Al-Muzammil, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang baik, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Perhatikan jamaah dimuliakan oleh Allah, kebaikan apa saja yang kamu buat untuk dirimu, maka kamu akan memperoleh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sesuatu yang baik untuk dirimu, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Saba ayat yang ke-39. Apa kata Allah? "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu nafkahkan, artinya kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat, sebaik-baik zat yang memberikan rizki kepada para hambanya. Selesai dari pembahasan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Berikutnya dari wasiat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yaitu menjauhi perusak puasa dan pahalanya. Menjauhi perusak puasa, yakni ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum, di sana ada amalan-amalan yang menjadi perusak puasa dan perusak pahala puasa. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, jauhilah segala perkara yang akan merusak puasa dan mengurangi pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Jauhilah segala bentuk kemaksiatan yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka, seperti riba, zina, mencuri, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim. Begitu juga segala bentuk kezaliman, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Kita jaga kezaliman yang berbentuk jiwa, membunuh, yang berbentuk harta, mengambil harta tanpa hak, tanpa jalan kebenaran. Demikian pula bentuk-bentuk kezaliman merusak kehormatan orang lain, ghibah, namimah, menghancurkan martabat orang, menjatuhkan saudara kita dan sebagainya. Begitu juga ikhwan fillah wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum, dari amalan-amalan perusak puasa dan pahalanya yaitu tatkala seorang curang dalam perdagangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Betapa celakanya orang-orang yang curang dalam timbangan, curang dalam dagangannya, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar, mereka yang menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Artinya tidak adil dalam perdagangan mereka. Ini ikhwan fillah wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Demikian pula di antara amal-amal yang merusak pahala dan puasa seorang hamba, yaitu mengkhianati amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata illa tamanak." Tunaikanlah amanah
kepada orang yang menitipkan amanat tersebut kepadamu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda seorang dicap sebagai orang munafik ada 3. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia akan mengingkari. Dan apabila dia diberikan amanah, maka dia akan menyelisihinya. Artinya, khonifidin wa khadifillah, a'azinallahu iyyakum, seorang yang diberikan amanah, hendaknya dia menjaga amanahnya dengan baik. Demikian pula jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala agar kita menjauhi segala jenis perusak puasa dan pahalanya, yaitu diantaranya durhaka kepada kedua orang tua. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Adab dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan, qulna bala ya Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian sebesar-besar dosa yang paling besar? Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Apa kata para sahabat? Qulna bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, baiklah ya Rasulullah, kami mau mendengarkannya. Kata Nabi SAW, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kata Nabi SAW, di antara dosa yang besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendurhakai kedua orang tua. Ecamkanlah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saksi palsu, perkataan bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bolak-balik mengulangi kalimat dan persaksian palsu. Sehingga kami pun berkata, semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dari ucapannya tersebut. Artinya para sahabat mendengar Nabi SAW bolak-balik berkali-kali mengucapkan persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu. Artinya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persaksian palsu adalah sesuatu yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi tatkala kita sedang melakukan ibadah puasa. Dan dia akan menjadi sesuatu perusak puasa dan pahalanya. Ini khonifidin wa khatifillah, a'azanillahu wa iyyakum. Demikian pula memutus tali silaturahim, menjadikan permusuhan, saling benci bukan karena Allah Subhanahu wa taala, meminum minuman keras, mabuk-mabukan, meminum khamar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, narkoba, seperti tumbuhan-tumbuhan qad. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, tumbuhan qad ini adalah tumbuhan yang lebih dikenal dengan teh Arab. Ya, di sana ada tumbuhan yang dikenal dengan teh Arab, merupakan tanaman yang mengandung katinona, ya, narkotika golongan kelas awal, ya, narkotika yang termasuk golongan nomor 1-nya. Demikian pula dusta, persaksian palsu, tuduhan dusta, sumpah palsu, ini semua adalah pemutus atau perusak amalan puasa dan pahala puasa. Demikian pula mencukur habis atau memendekkan jenggot, memanjangkan kumis, ya, berlaku sombong, memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, mendengarkan musik. Adapun tentang permasalahan mencukur habis atau memendekkan jenggot, ya, memendekkan jenggot serta memanjangkan kumis, ini menyelisihi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahfus syawarib wa a'ful liha, potong pendekkanlah kumis dan biarkanlah perihalalah jenggot. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain masih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin ahfus syawarib wa auful liha, selisihilah orang-orang musyrik, potonglah dan pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot. Artinya khonifidin wa khatifillah azinallahu iyakum, Nabi memerintahkan untuk memendekkan kumis dan hendaknya membiarkan jenggot dengan memanjang. Kalau kita mencukur habis dan memendekkan jenggot serta memanjangkan kumis, ini berarti menyelisih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku sombong termasuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, terlebih di dalam
bulan Ramadan ketika seorang hamba melaksanakan ibadah puasa. Al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Kemudian memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pakaian yang melewati mata kaki finnar, maka dia di dalam api neraka. Demikian pula mendengarkan musik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina yumbitun nifaq fil qalb, bahwasanya musik, lagu-laguan, nyanyi-nyanyian itu menimbulkan kemunafikan di dalam hati. Begitu juga berhias bagi wanita di luar rumahnya, tidak menutup aurat di depan laki-laki non mahram, di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka yang adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghias-hiasinya, akan membuatnya agung indah di depan laki-laki. Demikian pula meniru gaya wanita kafir dalam berpakaian, yaitu minim dalam berpakaian, menampakkan aurat. Berpakaian tidak menutup dengan tutupan-tutupan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah melarangnya dan Rasulnya melarangnya. Maksiat-maksiat yang kami sebutkan, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini diharamkan dimanapun dan di kapanpun. Akan tetapi keharamannya bertambah di bulan Ramadan. Dosanya akan lebih besar disebabkan keutamaan dan kehormatan bulan Ramadan ini. Akan berlipat ganda dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melanggar aturan ini. Apa yang Allah haramkan ini ketika mereka melakukannya di bulan Ramadan. Kemudian wasiat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala yang terakhir, maka bertakwalah kalian wahai kaum muslimin, jauhilah semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Istiqamahlah kalian dalam ketaatan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Saling mengingatkanlah kalian, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaknya kalian saling berwasiat, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Saling tolong menolonglah kalian, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Di antara sifat dari orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa mengajak kepada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang ma'ruf, yang baik, dan menjauhi perkara kemungkaran. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, agar kalian mendapatkan kemuliaan serta kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta agar kita melindungi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, kalian dan seluruh kaum muslimin dari perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kalian melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Dan tatkala kalian menjauhinya, maka ini semua akan menjadi sebab kalian dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa dan salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, menolong agamanya, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghinakan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya dalam memahami ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas ilmu agama tersebut dan memberikan taufik kepada mereka agar mereka menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hakim di setiap urusan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Terakhir kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, salawat dan salam serta keberkahan semoga senantiasa tercurahkan untuk hambanya dan utusannya, yaitu Nabi besar, Nabi kita, Sayyid kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan untuk semua orang yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Terakhir beliau mengucapkan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khonifidin wa khonifillah, a'azinallahu wa iyyakum. Selesai dari pembahasan kitab yang berjudul Fadailu Syahri Ramadan, surat untuk kaum muslimin di bulan Ramadan, dari Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
Dengan berakhirnya kitab ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini, dan ini sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita dalam kajian online ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ya dari awal mula kita membaca kitab ini hingga akhir dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan semoga kita bisa mengamalkan seluruhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan hanya kepada Allah kita meminta ampun dari segala dosa dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum.